Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lena Dewi Anggraini, kelas 11 Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang anoreksansia. Pengertian, anoreksansia adalah zat penekan nafsu makan yang digunakan untuk menunjang terapi kegemukan atau overweight dan obesitas. Obesitas atau adipositas didefinisikan sebagai terdapatnya lemak dalam jumlah yang abnormal, yang mengakibatkan tubuh terlalu gemuk atau overweight pada keadaan tinggi badan dan berat badan tertentu. Obesitas juga memegang peranan penting pada terjadinya hipertensi, diabetes, dan hiperkolesterolemia, yang merupakan faktor-faktor resiko terpenting untuk penyakit jantung dan pembuluh darah atau PJP. Selain itu, obesitas juga mempertinggi resiko dan terjadinya artrosis atau aterosklerosis sama dengan penyempitan pembuluh darah, batu empedu, dan varises atau pembuluh darah membesar atau melebar. Faktor resiko penyakit yang disebabkan obesitas. 1. Tekanan darah tinggi. Jaringan lemak tambahan dalam tubuh membutuhkan oksigen dan nutrisi agar tetap hidup. Ini membuat pembuluh darah mengalirkan lebih banyak darah ke jaringan lemak dan meningkatkan beban kerja jantung. 2. Diabetes. Obesitas menjadi penyebab utama diabetes tipe 2. Jenis ini sering terjadi pada orang dewasa, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada anak-anak. 3. Penyakit jantung. Orang yang gemuk berisiko 10 kali lebih banyak terkena pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis. Penyakit arteri koroner juga bisa terjadi karena timbunan lemak menumpuk di arteri yang memasuk jantung. 4. Efek psikososial. Dalam beberapa budaya, orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas sering terkait dengan kemalasan. Masalah mental bisa muncul pada orang obesitas akibat adanya bias, diskriminasi, bahkan stres. 5. Kanker. Tidak banyak diketahui, obesitas ternyata juga meningkatkan risiko kanker. Pada wanita misalnya, kelebihan berat badan bisa menyebabkan kanker payudara, kantung empedu, dan rahim. Untuk pria, risiko terkena kanker usus besar dan prostat juga lebih tinggi. Penyebab terjadinya obesitas. 1. Kurang aktivitas fisik. 2. Pola makan yang tidak sehat. 3. Kurang tidur. 4. Faktor genetik. 5. Konsumsi obat-obatan. Terapi obesitas harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi kesehatan individual atau perorangan. Pada prinsipnya adalah pengaturan pola makan yang meliputi pengaturan jenis, jumlah, dan jadwal makan serta peningkatan aktivitas fisik. Obat-obat anoreksansia. 1. Fenfluramin memperkuat rasa kenyang tanpa mengurangi nafsu makan, menekan nafsu makan secara efektif. Efek samping dari obat ini adalah mulut kering, obstipasi atau diare, dan nyeri kepala. 2. Orlistat adalah obat yang digunakan untuk menurunkan berat badan pada orang yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Obat ini juga bisa menurunkan risiko naiknya berat badan kembali. Agar lebih efektif, konsumsi obat ini harus disertai olahraga rutin dan diet untuk membatasi asupan kalori. Efek sampingnya adalah sakit kepala, infeksi tenggorokan, dan infeksi paru-paru. 3. Sibutramin adalah pembantu diet. Sibutramin bekerja dengan cara mengatur zat kimia dalam pusat nafsu makan dalam otak untuk menyebabkan penurunan kelaparan atau keinginan makanan sementara. Efek samping dari obat ini adalah masalah pencernaan, pernafasan, dan neurologis. 4. Mazindol adalah amina simpatomimetik yang mirip dengan amfetamin. Obat ini juga dikenal sebagai obat anorektik atau anorigenik. Mazindol menstimulasi sistem saraf pusat atau saraf dan otak, yang meningkatkan detak jantung dan tekanan darah serta mengurangi nafsu makan. Efek sampingnya adalah halusinasi, kesulitan bernafas, dan sesak di tenggorokan.
5. Pentermin. Pentermin juga dapat digunakan untuk membantu Anda yang sedang menjalani program diet. Obat ini diketahui dapat mengurangi nafsu makan dan meningkatkan jumlah energi yang digunakan oleh tubuh. Meski dapat menurunkan berat badan, pentermin dapat menimbulkan berbagai efek samping, diantaranya susah tidur, sakit kepala, sesak nafas, dan peningkatan tekanan darah. Sekian dari penjelasan saya tadi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.